Wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas yaitu pembelajaran mengenai hudud. Adapun hudud ini memiliki 4 macam. Yang pertama yaitu zina, yang kedua yaitu meminum minuman keras, yang ketiga mencuri, dan yang keempat yaitu pembangkang. Nah, dari keempat macam hudud ini saya akan menjelaskan satu persatu, mulai dari zina sampai ke pembangkang. Pertama yaitu saya akan menjelaskan apa sebenarnya pengertian dari zina, karena zina ini sudah tidak asing lagi kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kita juga sering menemukan atau menyaksikan orang-orang yang sudah tertangkap zina ini. Sebenarnya zina ini adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sama sekali perbuatan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak ada diajarkan di dalam syariat Islam untuk dikerjakan. Kemudian apabila seseorang telah melakukan zina ini, maka mereka betul-betul sudah melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaitu status hukum zina ini, menurut akal pikiran kita saja, zina ini yaitu sudah pasti haram karena perbuatan itu sudah kita ketahui perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama bersepakat bahwa zina ini adalah hukumnya haram dan termasuk ke dalam dosa besar. Seperti yang terdapat di dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32 yang artinya yaitu, dan janganlah engkau mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Kemudian pada zaman Rasulullah SAW, beliau tidak seenaknya saja menuduh seseorang telah berzina. Bahkan beliau harus memiliki beberapa bukti-bukti yang syar'i yang dapat diterima oleh akal pikiran terlebih dahulu, baru dapat mengatakan seseorang sudah berzina, yaitu meliputi 2 hal. Yang pertama, adanya 4 orang saksi laki-laki yang harus adil. Dalam arti kata yaitu adil di sini dia harus betul-betul mengatakan bahwa apa yang telah didengarnya atau apa yang telah disaksikannya. Kemudian yaitu dia tidak boleh mengatakan perkataan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang telah dilihatnya. Kemudian yaitu pengakuan dari pelaku zina ini. Hal ini sangat penting karena kita tidak boleh seenaknya saja menuduh seorang itu berzina, karena apabila kita menuduh dia berzina, kemudian dia tidak melakukan zina, maka dosanya akan kembali ke kita. Jadi, sebelum kita menuduh mereka berzina, kita harus menemukan terlebih dahulu bukti-bukti yang syar'i yang dapat diterima oleh akal pikiran manusia. Kemudian yaitu apabila seseorang itu mengaku bahwa ia tidak berzina, maka kita harus lebih dalam lagi meneliti ataupun menanyakan dia itu telah berzina ataupun tidak. Kemudian had hukum zina ini terdiri dari 2 macam. Yang pertama yaitu dirajam. Jenis hukuman dirajam ini yaitu dilempari batu sampai pelaku zina ini meninggal dunia. Yang kedua yaitu dera atau tahrib. Dera atau tahrib ini memiliki 2 kata, dera dan tahrib. Ataupun dera ini artinya yaitu hukuman berupa pencandukan, dan tahrib ini artinya yaitu pengasingan ke suatu wilayah. Dapat juga kita temui dalam keadaan saat ini. Contoh tahrib ini yaitu di penjara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang kita melakukan zina itu sudah pasti ada hikmahnya. Salah satu hikmah dari diharamkannya zina ini yaitu yang pertama, melindungi keturunan kita dari hal-hal tidak baik. Yang kedua yaitu menjaga kehormatan di dalam keluarga. Yang ketiga yaitu menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap anak-anak yang terlahir dari pernikahan yang sah. Itulah sekilas penjelasan mengenai zina. Kemudian kita beralih ke pengertian minum minuman keras. Minum minuman keras ini artinya adalah minuman yang memabukkan yang dapat menghilangkan akal pikiran manusia. Contohnya seperti minum minuman khamar. Jadi hukum meminum minuman keras ini sudah pasti haram dan juga sama halnya seperti zina termasuk ke dalam dosa besar. Seperti yang terdapat di dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90 yang artinya yaitu, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu supaya kamu mendapat rahmat. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90. Jadi
Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita ataupun mengharamkan minuman keras ini? Sudah pasti ada hikmahnya juga. Yang pertama yaitu hikmah diharamkannya meminum minuman keras ini yaitu menghindari kita dari hal-hal kejahatan dalam masyarakat. Misalnya seperti apabila seseorang telah minum minuman keras, sudah pasti akal pikirannya akan hilang. Maka mereka bisa begitu saja melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Bisa saja melakukan perkelahian, melakukan pergaulan bebas, melakukan balap-balapan di jalan ataupun lain sebagainya yang dapat merusak ketentraman dalam bermasyarakat. Kemudian kita beralih ke mencuri. Mencuri di sini artinya adalah mengambil hak milik orang lain yang bukan hak milik kita, baik banyak ataupun sedikit, dan yang melakukannya itu bisa saja orang dewasa ataupun masih anak-anak, tetap dikatakan mencuri karena mengambil hak milik orang lain. Jadi mencuri di sini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena juga termasuk ke dalam akhlak tercela, ataupun akhlak tercela ini kita ketahui yaitu perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena sama halnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita melakukan mencuri ini? Supaya kita terhindar dari hal-hal yang buruk. Adapun hikmah diharamkannya melakukan mencuri ini, yang pertama, supaya kita berniat di hati untuk bekerja keras untuk mendapatkan hal-hal apa saja yang kita inginkan. Bukan hanya kita mengambil hak milik orang lain supaya kita terlihat lebih istimewa. Kemudian kita akan mengetahui senantiasa hak milik orang lain itu sudah ada hukum ketetapannya dalam Islam. Jadi apabila kita mengambilnya, maka hukumannya akan kembali kepada kita sendiri. Kemudian kita akan meniatkan di hati untuk tidak mengambil harta orang lain karena kita mengetahui ataupun dapat kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu kita beralih ke pembangkang. Pembangkang di sini sudah tidak asing lagi kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari. Pembangkang di sini pada zaman dahulu artinya adalah keluar dari pemimpin ataupun tidak mempercayai pemimpin, bersikap keras terhadap pemimpin. Pada saat sekarang ini banyak kita temui terhadap anak-anak yang membangkang kepada orang tuanya. Bahkan bisa saja dia melawan terhadap perkataan dari orang tuanya ataupun nasihat-nasihat dari orang tuanya. Banyak juga kita ketahui gara-gara itu dia dapat mencelakai orang tuanya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengatakan pembangkang ini kafir. Mengapa demikian? Karena terdapat di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 9 dengan ungkapan bahwa dan jika dua golongan dari orang-orang mukmin berperang jadi kaum pembangkang masih dalam kelompok orang-orang mukmin, jika mereka taubatnya masih diterima, mereka tidak boleh berperang lagi. Dalam arti kata pada zaman dahulu di saat berperang maka mereka menggunakan membangkang kepada lawannya karena hal ini untuk menegakkan agama kita yaitu agama Islam dan membela Nabi Muhammad SAW. Jadi sebagai kesimpulannya yaitu dari keempat macam hudud ini kita harus menjauhinya karena sesuatu yang dilarang ataupun sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah pasti ada hikmah dan tujuannya bagi kita pribadi. Kemudian mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengharamkan ataupun tidak membolehkannya, sudah pasti juga kembali kepada diri kita sendiri. Pasti ada keuntungannya untuk kita sendiri. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.